satu effort tertentu. Nah, satu lagi, apabila take over tersebut developernya belum dalam proses pemecahan, terus apa yang dilakukan? Karena yang kita bicarakan tadi adalah sertifikatnya sudah dipasang hak tanggungan. Nah, dan ini developernya itu masih dalam proses split sync. Proses pemecahan dari induk dipecah-pecah, belum jangankan pecah, jangankan balik nama ke atas konsumen tersebut, wong dipecah aja masih dalam proses. Nah, yang harus dilakukan adalah hadirkan juga developer. Halo, masih di seputar Gria, dan kali ini kita mencoba menjawab respon dari penonton ya, yang sedang nonton channel kita. Ini ada yang menanyakan soal take over rumah yang masih berjalan proses kreditnya. Nah, ini untuk membahas hal ini kita masih dibantu sama Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Halo. Nah, ini Mas Fajar terkait dengan pertanyaan ini, ada kasus yang mungkin sepertinya cukup sering orang alami ya. Bagaimana membeli rumah yang sedang berjalan proses kreditnya atau take over itu tadi. Ya. Nah, itu apa saja yang sebaiknya perlu diperhatikan oleh calon pembeli, dan juga apa aja yang mungkin bisa jadi masukan bagi calon pembeli agar bisa lebih lebih nyaman, lebih lancar, dan lebih legal lah. Ya. Jadi proses takeover itu memang sering kali terjadi di mana kejadian itu sering dilakukan bawah tangan. Artinya tanpa diketahui oleh pihak pemberi kredit, dalam hal ini adalah bank. Nah, dengan proses bawah tangan tersebut, maka yang akan mendera kerugiannya adalah si pembeli. Karena pihak pembeli itu tidak diakui oleh bank, si pemberi kredit tadi. Karena yang diakui adalah pihak pertama yang diikat dalam perjanjian kredit. Nah, jadi kalaupun nanti kreditnya sudah lunas membayarkan pihak yang diakui debiturnya bank tadi, pihak pembeli tadi tidak mungkin bisa mengambil sertifikatnya. Itu tuh hal yang penting harus dicatat. Ya, karena pihak bank tidak ada kaitan dengan dia ya. Ya. Nah, sertifikat di dalam proses KPR itu masih diikat dalam APHT atau akte pengikatan hak tanggungan. Jadi si penjual itu juga harus melaporkan bahwa aku tuh jual rumah, sertifikatnya masih diikat dalam APHT, masih diikat dalam akte pengikatan hak tanggungan. Jadi belum sah sertifikatnya milik saya, kan seperti itu. Itu konsep berpikirnya seperti itu dulu. Nah, bagaimana caranya supaya melakukan proses take over itu berjalan dengan baik dan aman di kemudian hari? Aman di kemudian hari itu kita harus catat. Yang harus dilakukan adalah kita harus ketemu dengan pihak pemberi kredit, banknya, pihak pemberi kredit, pihak penjual, dan tambah satu lagi adalah notaris. Jadi kita sebagai pembeli kan, jadi ada 4 pihak ini, dari pihak bank, notaris, penjual, dan pembeli. Notaris itu sebagai pihak legalnya ya. Ya.
Jadi mencatat semua dan menerbitkan surat dokumen-dokumennya sehingga nanti bank bisa mengalih debitur, namanya alih debitur, bahwa yang tadinya kredit A kemudian sekarang B. Nah, kenapa kok harus seperti itu dan kenapa kok si yang terjadi di luar sana itu sering melakukan di bawah tangan? Kalau kenapa kok harus seperti itu? Supaya nanti ketika kreditnya lunas, si pihak pembeli dengan gampang untuk bisa mengambil sertifikatnya. Hanya dengan bermodalkan KTP dan KK sudah selesai. Ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua, kenapa kok sering dilakukan take over di bawah tangan? Ya karena dianggapnya lebih mudah dan lebih murah. Dengan adanya, itu tak terusin aja lah cicilannya, nggak usah bayar biaya profesi, nggak usah bayar biaya notaris, nggak usah ada asuransi dan lain sebagainya, kan toh kamu sudah bayar. Padahal di belakang harinya akan susah artinya kalau misalnya pihak pembeli itu ternyata meninggal dunia, terus si istrinya kawin lagi, ya toh. Nah, ini sudah masuk nantinya ke warisan. Nanti ada bahasan lagi nanti masalah warisan. Nah, terus istrinya karena tahu sudah lunas dengan membawa surat kematian, gitu, bahwa dia ada surat nikahnya, jadi jelas bisa ambil aja, jual lah ke orang lain lagi. Salah tidak? Nggak salah. Dari sisi konteks tadi tidak salah, karena ya memang dia bisa mengambil, dan bank salah nggak menyerahkan itu kepada istri tadi yang suaminya sudah meninggal? Ya tidak salah. Ya. Nah, karena itu dia tetap ahli warisnya ya. Ya. Jadi yang dirugikan siapa? Yang dirugikan yang melakukan pembelian atau take over bawah tangan tersebut. Begitu dia lunas atau mungkin belum lunas, dia tahu bahwa ini murah sedikit tak lunasin, tak ambil sertifikat, kabur, misalnya seperti itu. Akhirnya pembeli juga sudah nggak bisa dapetin sertifikatnya, dia mau ngurus pun juga nggak bisa karena dia tidak ada keterkaitan dengan banknya. Ya. Ya, artinya itu akan membuat proses yang amat sangat rumit lah. Karena juga saya kan transfer setiap bulan, yaitu bukti transfernya. Karena sebagai siapa? Kan itu bisa dikatakan, lah kamu transfer kan cuma-cuma. Ya terima kasih. Bisa seperti itu kan. Jadi penonton juga nanti bisa mengambil hikmah dari pembicaraan kita soal takeover itu. Hati-hati ketika melakukan takeover boleh, tapi harus dengan tata cara yang benar. Harus mengetahui bagaimana nanti risiko-risiko yang terjadi apabila si A, si B-nya bagaimana. Jadi memang akan membutuhkan biaya, memang akan membutuhkan satu effort tertentu. Nah, satu lagi nih, apabila take over tersebut developernya belum dalam proses pemecahan, terus apa yang dilakukan? Karena yang kita bicarakan tadi adalah sertifikatnya sudah dipasang hak tanggungan. Nah, dan ini developernya itu masih dalam proses splitting, proses pemecahan dari induk dipecah-pecah, belum, jangankan pecah, jangankan balik nama ke atas konsumen tersebut, wong dipecah aja masih dalam proses. Nah, yang harus dilakukan adalah hadirkan juga developer, atau dengan minimal dengan menghadirkan si pihak bank, notaris dan penjual tersebut, paling tidak pihak bank bisa memberikan informasi per surat kepada developer. Nah, itu kan lebih aman. Intinya kuncinya di pihak bank pemberi kredit dan notaris yang melakukan proses perjanjian itu dengan jelas, karena notaris akan menunjuk secara jelas bahwa subjek penjualnya siapa,
subjek pembelinya siapa, objek yang dijual yang mana, dan harga kesepakatannya itu berapa. Karena itu harus terang dan tunai. Ya, jadi kira-kira secara garis besar bahwa proses takeover itu perlu satu proses yang benar, proses yang jelas. Karena banyak kita yang mau menganggap itu gampang. Jadi walaupun kita mesti keluar biaya dan energi lebih, tapi setidaknya itu mengamankan legalitas sertifikat kita. Ya, oke. Itu aset. Ya. Nah, di sini mudah-mudahan menjadi satu masukan bagi kita semua bahwa kita harus lebih jeli dan lebih memperhatikan saat kita akan take over rumah yang masih berjalan proses kreditnya. Sebaiknya hindari bawah tangan, hanya perjanjian antara penjual dan pembeli saja, apalagi kalau cuma gentleman agreement aja. Sebaiknya kita hindari itu, lebih baik lewat jalur yang benar agar kita tidak blunder saat kita take over. Oke, itu bahasan kita di episode ini. Kita akan lihat lagi bahasan yang lain di episode berikutnya. Yuk, tetap di seputar Gria.